Baiklah, hari ini kita akan membahas fakta menarik dari film Angels and Demons yang dirilis pada tahun 2009 dan diadaptasi dari novel karya Dan Brown. Film ini mengisahkan ancaman terorisme oleh kelompok Illuminati. Yang menarik dalam film ini terdapat senjata peledak. Film bukanlah fiksi. Begitu juga dengan laboratoriumnya. Laboratorium yang dimaksud adalah CERN. CERN merupakan laboratorium nyata yang terletak di Jenewa, Swiss. CERN terkenal karena menjadi rumah bagi mesin tercanggih dan terbesar di dunia yang dikenal sebagai Large Hadron Collider. LHC memiliki panjang mencapai 27 km dan berada di bawah tanah, melintasi perbatasan antara Swiss dan Prancis. Mesin ini bertujuan untuk mempercepat partikel hingga mendekati kecepatan cahaya. Kemudian partikel-partikel tersebut ditumbuhkan satu sama lain untuk memecah menjadi partikel-partikel lainnya. Salah satu hasil dari pemecahan ini adalah antimateri. Jadi yang perlu Anda ketahui adalah bahwa film Angels and Demons bekerja sama dengan CERN untuk memperkenalkan antimateri yang pada kenyataannya saat itu sedang diteliti oleh CERN. Jadi semua informasi yang disajikan dalam film tentang antimateri bukanlah khayalan belaka. Dalam video ini kita akan membahas secara detail apa itu antimateri. Pastikan untuk menonton video ini sampai habis karena antimateri bukanlah hal biasa. Anda akan menemukan bahwa materi sebenarnya mengungkapkan bahwa alam semesta berasal dari ketiadaan. Jadi teman-teman, kita akan memasuki kajian yang dapat latar belakang film Angels and Demons. Film ini diadaptasi dari novel karya Dan Brown dan merupakan film kedua yang diadaptasi dari novel tersebut. Film pertamanya yang pastinya sudah dikenal banyak orang adalah The Da Vinci Code. The Da Vinci Code pernah menjadi perbincangan hangat di seluruh dunia, bahkan sempat dilarang di banyak negara karena dianggap kontroversial. Film ini memaparkan sudut pandang yang berbeda mengenai kehidupan Yesus, yang dalam film tersebut dianggap disembunyikan dalam lukisan Da Vinci. Kontroversialitasnya terletak pada klaim penulis bahwa informasi dalam film tersebut akurat, menjadikannya salah satu film paling kontroversial sepanjang sejarah. Namun, Angels and Demons tidak sekontroversial The Da Vinci Code. Film ini lebih menekankan pada sisi fiksi ilmiah, meskipun tetap mengangkat isu-isu agama. Kisahnya tentang Illuminati, sebuah organisasi yang mungkin sudah dikenal oleh banyak orang di luar film ini melalui teori konspirasi. Illuminati dalam film ini konon terdiri dari para ilmuwan, dan mereka berkonflik dengan gereja karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama pada masa itu. Bahkan dalam film ini diceritakan bahwa Galileo adalah anggota Illuminati yang pernah dihukum karena menyatakan bahwa bumi bukanlah pusat alam semesta. Angels and Demons menceritakan bahwa kelompok Illuminati bangkit kembali untuk membalas dendam terhadap Vatikan. Mereka menculik 4 orang uskup dan akan membunuh mereka setiap 1 jam, dengan puncaknya pada tengah malam ketika kota Vatikan akan diledakkan menggunakan antimateri yang dicuri dari CERN. Sekarang perhatikanlah teman-teman, ada 3 fakta menarik dalam film ini yang berhubungan dengan fakta nyata tentang antimateri. Pertama, Angels and Demons sebagai materi dan antimateri. Judul film ini mencerminkan konflik antara kebenaran dan kejahatan, serta menjadi simbol dari materi dan antimateri dalam fisika, yang merupakan 2 hal yang berlawanan. Nanti kalian akan memahaminya lebih detail saat kita bahas secara mendalam. Namun yang pasti, ketika materi dan antimateri bertemu, mereka akan saling menghancurkan atau saling memusnahkan. Itulah mengapa dalam film ini dijelaskan bahwa tabung antimateri yang dicuri harus segera ditemukan sebelum baterainya habis. Karena tabung tersebut menahan antimateri agar tetap terkurung, tidak bersentuhan dengan lingkungan sekitarnya. Lalu, fakta kedua adalah mengenai antimateri dan cahaya. Dalam Angels and Demons diceritakan bahwa Illuminati yang berarti yang tercerahkan memiliki keterkaitan dengan cahaya. Oleh karena itu, kelompok Illuminati menggunakan antimateri untuk meledakkan Vatikan. Ledakan yang dihasilkan bukanlah ledakan biasa, melainkan
menghentikan ledakan cahaya. Dengan menggunakan antimateri, Vatikan seakan-akan akan ditelan oleh cahaya, yang menjadi simbol kemenangan Illuminati. Cahaya yang dimaksud dalam konteks sains ini terkait dengan rumus Einstein, E sama dengan mc kuadrat, di mana C melambangkan cahaya. Kita akan membahas lebih lanjut tentang hal ini. Fakta ketiga adalah mengenai antimateri dan penciptaan alam semesta. Angels and Demons pada dasarnya mengangkat isu tentang konflik antara sains dan agama. Illuminati bangkit kembali dalam film ini dengan maksud membalas dendam terhadap Vatikan atas perlakuan buruk gereja terhadap para ilmuwan di masa lalu. Dan mereka bermaksud melakukannya menggunakan teknologi terkini, yaitu antimateri, untuk menegaskan seolah sains berada di atas agama. Namun hal menarik dalam film ini adalah bahwa penemuan antimateri sebenarnya bisa meredakan konflik antara sains dan agama, karena dikatakan bahwa antimateri ini mengungkapkan proses terjadinya alam semesta. Ini tidak lepas dari fakta sebenarnya, karena para ilmuwan meneliti antimateri untuk mengungkapkan asal-usul alam semesta pada detik-detik pertama Big Bang. Supaya pemahaman kalian lebih mendalam, mari kita bahas secara detail tentang apa itu antimateri dan sejarahnya. Untuk memahami antimateri, pertama-tama kita harus memahami apa itu materi. Materi dalam fisika merujuk pada segala sesuatu yang menyusun alam semesta. Di sekolah, kalian mungkin pernah belajar tentang molekul dan atom. Sebagai contoh, air tersusun dari molekul-molekul air yang disebut H2O. Karena molekul tersebut terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Begitu pula dengan benda-benda lain di dunia. Semuanya terdiri dari atom-atom. Itulah sebabnya kalian dikenalkan dengan tabel periodik untuk mengenal unsur-unsur atau nama-nama atom pembentuknya. Namun, atom sendiri terdiri dari hal-hal yang lebih kecil lagi, yang disebut partikel. Di dalam atom terdapat 3 jenis partikel, proton, neutron, dan elektron. Jumlah dan komposisi ketiga partikel ini yang membedakan antara satu atom dengan atom lainnya. Namun para ilmuwan kemudian menemukan bahwa proton dan neutron juga tersusun dari partikel yang lebih kecil lagi, yang disebut quark. Bahkan jika kita masuk lebih dalam ke dalam fisika partikel, kita akan semakin terperangkap dalam kerumitan, karena ada 17 jenis partikel yang telah ditemukan di luar apa yang biasanya kita kenal. Tapi yang penting di sini adalah bahwa partikel-partikel ini dalam konteks fisika adalah yang kita kenal sebagai material yang menyusun benda-benda ibarat batu bata dan semen dalam sebuah bangunan. Jadi jika partikel-partikel ini adalah materi, apa yang dimaksud dengan antimateri? Ini adalah pertanyaan yang membutuhkan penjelasan yang lebih mendalam. Abad ke-20 merupakan era revolusi besar dalam dunia fisika, di mana perhatian beralih dari fenomena besar seperti jatuhnya apel atau roket, tapi berbicara tentang hal-hal yang amat sangat kecil, yaitu partikel-partikel tersebut. Fisika tidak lagi hanya membahas hal-hal yang bergerak lambat, tetapi juga hal-hal yang bergerak sangat cepat, seperti kecepatan cahaya. Pada saat itu, 2 teori besar dirumuskan yang mengubah pandangan fisika secara keseluruhan, yaitu teori kuantum dan teori relativitas khusus Einstein. Pemahaman tentang kedua teori ini akan membantu kita mengerti mengapa fisika berlari ke hal-hal yang begitu imajinatif, mulai dari perjalanan antar dimensi hingga mesin waktu. Tetapi, apa hubungan antara dua teori ini dengan antimateri? Antimateri merupakan hasil dari penggabungan dua teori ini. Awalnya, dua teori ini tidak berhubungan satu sama lain. Teori kuantum membahas partikel atau objek yang sangat kecil, namun tidak memperhatikan seberapa cepat objek tersebut bergerak. Di sisi lain, teori relativitas khusus Einstein membahas objek yang bergerak sangat cepat, bahkan mencapai kecepatan cahaya, tetapi tidak memperhatikan ukuran objek tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, para ilmuwan menyadari bahwa kedua teori ini harus digabungkan. Mengapa demikian? Pertama, partikel-partikel tersebut merupakan objek kuantum yang memiliki massa sangat ringan. Bahkan foton merupakan partikel cahaya tidak memiliki massa sama sekali. Karena massa yang sangat ringan ini, partikel-partikel tersebut dapat bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Dalam teori kuantum, ada pertanyaan yang belum terjawab mengenai mengapa elektron bisa menyerap energi dalam kuantitas tertentu dan mengeluarkan dalam kuantitas tertentu juga. Hal ini memungkinkan elektron untuk berpindah-pindah lintasan dalam atom. Jawaban atas persoalan ini sebenarnya terdapat dalam rumus Einstein, EmC kuadrat. Rumus ini berisi 3 huruf yang mewakili 3 hal, energi, massa, dan cahaya. Singkatnya, rumus ini menyatakan bahwa massa atau materi dapat berubah menjadi energi yang besarnya diperoleh dari hasil perkalian massa dengan kecepatan cahaya yang dikuadratkan, dan sebaliknya, energi juga dapat berubah menjadi massa atau materi. Pada tahun 1928, dua teori ini akhirnya berhasil digabungkan oleh fisikawan bernama Paul Dirac. Dirac menggabungkan rumus Einstein,
E sama dengan MC kuadrat. Dengan rumusnya Schrödinger, hasilnya adalah rumus ini. Sekilas rumus ini kelihatannya simpel, tapi sebetulnya rumus ini sangat-sangat kompleks kalau diturunkan. Yang penting untuk dipahami dari rumus ini adalah reaksi Paul Dirac terhadapnya. Ketika Dirac menemukan rumus ini, dia merasa ada yang janggal. Di mana letak janggalnya? Ilustrasinya begini. Kalau kalian punya persamaan X kuadrat sama dengan 4, ada dua kemungkinan nilai X2 atau minus 2. Dirac melihat bahwa rumusnya mengindikasikan adanya dua jenis energi, positif dan negatif, yang bertentangan secara logis. Oleh karena itu, Dirac menduga bahwa energi negatif yang dimaksud adalah antimateri, yang menjadi lawan dari materi. Jadi, jika ada elektron, maka harus ada anti-elektron. Jika ada proton, maka harus ada antiproton. Dan seterusnya. Pertanyaan kemudian, apakah keberadaan antimateri ini benar-benar terbukti? Pada tahun 1932, fisikawan bernama Carl Anderson melakukan penelitian terhadap radiasi sinar kosmik menggunakan alat yang disebut Cloud-Chamber. Dia menemukan sebuah fenomena yang aneh. Jejak partikel yang didentik dengan elektron, namun bergerak ke arah berlawanan dan memiliki muatan negatif. Anderson menduga bahwa inilah yang disebut Dirac sebagai anti-elektron, yang kemudian dinamai positron, yaitu elektron bermuatan positif. Mungkin tidak banyak yang menyadari bahwa antimateri telah menjadi bagian dari teknologi saat ini. Di rumah sakit, ada alat yang disebut PET scan, yang digunakan untuk mendeteksi kanker. PET merupakan singkatan dari positron emission tomography, karena alat ini memanfaatkan positron, yaitu antimateri dari elektron. Sejak penemuan positron, para ilmuwan mulai mencari jenis antimateri lainnya. Keberadaan positron menunjukkan bahwa ada kemungkinan adanya antiproton, antineutron, antiquark, bahkan anti-atom. Beberapa bahkan mulai berpikir, apakah mungkin ada anti dari dunia ini? Penggabungan kedua teori ini menciptakan teori baru yang disebut quantum field theory atau teori medan kuantum. Teori ini sangat absurd, sangat halus, dan terdengar gila karena menyimpulkan bahwa elemen paling dasar dari alam semesta ini bukanlah partikel, tapi sesuatu yang lebih abstrak. Intinya dari simulasi komputer yang dihasilkan oleh teori ini, para ilmuwan menemukan bahwa bahkan dalam ruangan hampa sekalipun terdapat aktivitas misterius yang disebut sebagai fluktuasi kuantum. Fluktuasi kuantum ini merupakan proses penciptaan dan penghancuran materi dan antimateri secara acak. Jadi, menurut teori ini, materi bisa muncul dari ruang hampa, dan setiap munculnya materi juga disertai dengan pasangannya, yaitu antimateri. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sebenarnya pentingnya antimateri bagi para ilmuwan? Jadi, antimateri ini sebenarnya merupakan hasil dari gabungan dua teori besar, yaitu teori kuantum dan teori relativitas khusus Einstein. Para ilmuwan menduga inilah juga yang terjadi saat terjadinya Big Bang. Tentunya sains tidak bisa memberikan jawaban pasti dari mana asal-usul alam semesta ini. Tetapi hingga saat ini, mereka bersepakat bahwa alam semesta bermula dari fluktuasi kuantum yang berasal dari ketiadaan. Kemudian terjadi ledakan dahsyat yang dikenal sebagai Big Bang. Pada detik-detik awal pembentukan alam semesta, jumlah materi dan antimateri sama. Tetapi kemudian banyak dari mereka saling bertabrakan dan menghancurkan diri, berubah menjadi energi dalam bentuk cahaya. Dan sisa-sisa materi ini kemudian menjadi bintang, menjadi galaksi, planet, dan seterusnya. Inilah alasan mengapa CERN membangun mesin raksasa ini. Mesin ini umumnya dikenal sebagai akselerator partikel, tetapi juga sering disebut sebagai Big Bang mesin, karena tujuannya adalah untuk menstimulasi kondisi yang mirip dengan Big Bang. Jadi para ilmuwan menganggap bahwa semua materi di alam ini terbentuk saat terjadinya Big Bang. Maka untuk mengetahui detik-detik saat terjadinya Big Bang atau mengetahui apa susunan materi yang paling awal, maka mereka harus merekonstruksinya menggunakan mesin ini. Caranya adalah dengan mempercepat partikel sehingga kecepatannya mendekati kecepatan cahaya. Lalu partikel ini ditumbuhkan dengan kecepatan tinggi. Nah, saat terjadi tumbukan inilah, menurut para ilmuwan, itu prosesnya sama seperti terjadinya Big Bang. Dan dengan cara ini, kemudian para ilmuwan menemukan partikel-partikel yang lain yang sebelumnya tidak pernah terdeteksi, termasuk menemukan partikel-partikel antimateri. Sayangnya, umur antimateri ini sangat-sangat singkat, hanya berlangsung sepersekian detik, karena mereka langsung menghilang saat bersentuhan dengan materi lain. Itulah mengapa dalam Angels and Demons, antimateri dikurung dalam tabung yang menggunakan medan magnet untuk menahannya agar tidak bersentuhan dengan materi. Pertanyaan sekarang, apakah antimateri bisa digunakan sebagai bahan peledak seperti yang ditunjukkan dalam Angels and Demons? Secara teori, iya. Hal ini sesuai dengan rumus Einstein, E sama dengan MC kuadrat. C di situ artinya
kecepatan cahaya, dan kecepatan cahaya itu besar sekali, sekitar 3000 km per detik, dan itu pun harus dikuadratkan menurut perhitungan rumus ini. Seandainya kita punya 1 gram antimateri dan 1 gram materi, lalu dipertemukan, mereka akan mempunyai daya hancur yang luar biasa besar. Namun, hal tersebut hampir mustahil terjadi. Mengapa? Karena menciptakan antimateri itu luar biasa sulit. Menurut CERN, mereka hanya bisa menciptakan antimateri sebanyak 1/1 gram dalam waktu 1 tahun. Artinya, dibutuhkan 1 miliar tahun hanya untuk mendapatkan 1 gram antimateri. Jadi kemungkinan besar penggunaan antimateri dalam jumlah besar seperti yang diperlihatkan dalam Angels and Demons hanyalah fiksi. Meskipun begitu, masih banyak yang dapat diungkapkan tentang antimateri. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa mengunjungi situs resmi CERN, di mana segala sesuatu tentang sains di balik Angels and Demons dijelaskan secara rinci.